Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Widi Dengtian, salam sejahtera. Ini hari ke pas minggu lebih ya, untuk stay at home. Virus corona ini didesak anak-anak untuk bikin Q&A lewat YouTube. Ini di rumah ada anak-anak nomor 2, 3, 4, 5. Yang pertama Baga udah di rumahnya sendiri sama keluarganya, ada Ami, ada Astu. Ini ada ada yang pertama Baga sama Ami, Astu, kemudian ada Bayang, Ben. Halo. Tuh nggak mau kelihatan di kamera. Terus ada yang nomor 3 Basma, Bas hadir. Nah, dan Cinta, aku hadir. Yang kelima Pepper. Nah, ini Pepper. Ini nomor 5 Bapak. Hai. Itu jadi bikin Q&A. Dan kemarin beberapa pertanyaan sudah, ini anak-anak ini yang saya dipaksa-paksa, ada yang lewat Twitter, ada yang nggak tahu lewat mana lagi gitu. Jadi intinya Q&A bebas, mau tanya apa aja, konsultasi, mau apa, asal jangan tanya nomor togel. Wah, saya nggak kaya raya. Ini saya di kamarnya Basma, nggak tahu anak tahu banget saya, terus saya suruh dulu. Dadah, Ben, Bas, Cinta, mana pertanyaannya mana sih? Kalau bisa tak jawab. Ya kemarin dipaksa-paksa, akhirnya saya mau dengan syarat satu, jawabannya pertanyaannya terserah, tapi jawabannya juga terserah saya. Ayo, apa? Dari yang enteng-enteng aja dulu kali ya. Enteng. Soalnya ada dari Twitter nih. Di siapa? Pertanyaannya dari Clara, Mbak Clara. Clara. Iya. Tempatnya mana? Bisa nggak tahu. Oke. Twitter for Android. Hah? Twitter for Android. Twitter for Android, dari Twitter for Kabupaten Twitter for Android. Ya, Clara. Ya. Pertanyaannya, pernah lihat di Instastory-nya Kalika itu katanya Om masak bareng Kalika. Iya. Dan kemarin dikasih kado pisau dapur sama anaknya Om. Pertanyaannya gimana ceritanya kok Om bisa tertarik dalam hal masak-memasak? Sebetulnya Om itu lebih tertarik pada dunia modeling. Tapi karena tidak diizinin sama ibunya anak ya, terus terpaksa dimasak gitu. Tapi ya memang Om menikmati masak. Dan waktu itu memang benar kolaborasi sama Lika, sama Ami, kita masak. Udah lama. Udah lama apanya? Masak. Iya sudah sejak mahasiswa dulu ya. Waktu mahasiswa dulu kan Om di waktu di Amerika sana ya. Tapi memang sejak remaja dulu memang sangat menikmati masak. Masak itu seperti melatih batin. Coba belajar masak, itu banyak manfaat. Nggak usah tahu. Batuk. Terus lanjut. Ini nih. @OneRiff. Laki. Ya. Ini cuma bukan nanya, sebetulnya lebih kayak nyuruh ceritain awal kenal Pak Harto. Ceritakan awal kenal dengan Pak Harto. Ada juga yang nanya lagi, sama nih pertanyaan dari @samdictionary. Pertanyaannya, bagaimana Bapak bisa dipekerjakan oleh Presiden Soeharto? Apa dulu diwawancarai dulu sama Presiden atau Ibu? Pernah nggak kena masalah selama bekerja di bawah Pak Harto?
Ya, saya dan Pak Harto nggak saling mengenal ya. Artinya secara pribadi, ya. Cuman memang kebetulan saya dulu kan hampir ya 30 tahunan saya bekerja di lingkungan. Ini jadi cerita, ya, cerita. Kebanyakan yang masuk pertanyaannya seputar karir politiknya apa. Gitu. Jadi memang saya dulu kerja di kantor kepresidenan ya. 30 tahun lah, 29 tahun. Sebelum akhirnya saya suatu saat mengundurkan diri atas permintaan saya sendiri. Jadi hubungan saya dengan Pak Harto dulu ya antara presiden dan seorang staf yang memang harus melayani presiden gitu. Jadi memang tahun 85 saya ketika itu saya kerja dengan salah satu perusahaan di Amerika setelah saya lulus kuliah di Amerika di Plato Production Limited, dan waktu itu saya ditarik kerja di lingkungan kepresidenan oleh salah satu kepercayaannya Pak Harto. Karena kenapa begitu ya, karena pada saat itu mungkin saya dianggap punya kebetulan punya kebiasaan yang tidak banyak orang Indonesia punya kebiasaan, kira-kira seperti itu. Dan waktu itu niat saya ingin berbuat untuk bangsa ini, sehingga saya mundur dari perusahaan di Amerika. Terus saya memutuskan untuk kerja di sekretariat negara. Kira-kira seperti itulah. Jadi hanya sekedar I'm nobody ya. Jangan dibayangkan saya dengan Pak Harto itu seperti I'm nobody, I'm just. Kebiasaan itu kebiasaan apa? Ya lah pada saat itu ya lah iya kalau bisa dibilang mungkin tahun 85-86 kan pada saat itu menurut saya saat itu Orde Baru masih cukup pada on track lah ya, meskipun sehingga saya memutuskan untuk membantu gitu. Tapi ketika 90-an itu saya mulai tidak nyaman. Nah, terus kembali ke pertanyaan, kebiasaan itu apa ya? Ya pokoknya di bidang media massa lah, kira-kira seperti itu. Media massa dan public opinion. Jangan tanya lebih detail lagi. Pernah nggak kena masalah dalam tanda kutip selama bekerja sama Pak Harto? Pak Harto terkenal? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Saya tidak pernah. Sampai saat setelah Pak Harto pun, setelah saya mengundurkan diri dari kantor kepresidenan, alhamdulillah saya tidak pernah punya masalah dalam kedinasan maupun keuangan. Meskipun temptation godaan itu besar, anak saya banyak, dan baru duluan gaji kecil, tapi alhamdulillah tidak. Bukan saya mengatakan bahwa diri saya itu baik dan enggak, cuman ya nggak tahu kenapa mungkin Tuhan memang sudah memberikan jalan kepada saya untuk tetap istiqomah. Pengalaman unik, pengalaman lucu gitu dengan Pak Harto pas kerja di Seknek. Dengan Pak Harto, karena kan saya sempat kan Pak Harto, kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, dan SBY. Jadi saya sempat mengalami presiden ketika Pak
iya Presiden Joko Widodo yang sudah apa tadi pertanyaan pengalaman menarik? Iya, pengalaman menarik. Ya itu pengalaman menarik. Menarik banyak ya karena mungkin yang muda-muda nggak bisa bayangkan bahwa Presiden Soeharto itu dulu itu ya itu nggak kayak kita nggak bisa bukan kita melihat Presiden Pak Harto itu nggak seperti kalian melihat Presiden sekarang atau sebelumnya atau apa yang bisa kalian kritik yang bisa kalian komentari apalagi sekarang di medsos malah ada yang memaki-maki dan itu nggak bisa gitu jangan harap dan semua media semua opini publik itu dikontrol oleh pemerintah dan ya terus terang sumbernya dari istana itu. Pengalaman menarik ya banyak ya menarik dalam arti kalau saya sekarang melihat dibandingkan dengan kondisi sekarang banyak sekali yang menarik bahwa Pak Harto itu seperti setengah dewa di atas langit sana mungkin 2, 3, 4 tingkat lagi banyak sekali menarik tapi ya salah satunya yaitu misalnya Pak Harto hobinya mancing kadang kita ikut karena kedinasan kita harus ikut dalam mancing itu dan pernah saya ceritakan dalam saya bikin utas atau thread di Twitter nanti juga ada lagi dari @wawanakz dari @wawanakz iya mau nanya nih Om, kenapa ya bapakku tidak seperti Om yang sayang banget sama anak-anaknya? Beri aku jangan Om, biar kalau nanti aku punya anak bisa sayang sama anak seperti Om. Pertama, siapa Wawan ya? Wan, dengerin ya. Saya tidak percaya kalau orang tua atau bapak tadi? Bapakmu itu nggak sayang kamu itu, Om nggak percaya. Tidak percaya. Mungkin sulit dimengerti olehmu sekarang ya, mungkin karena sikapnya, gayanya. Tapi suatu saat kamu kalau sudah punya anak, kamu baru bisa memahami kata-kata orang. Nggak mungkin kalau bapakmu itu nggak sayang kamu itu nggak mungkin. Mustahil. Pasti beliau sayangnya sebesar seperti Om menyayangi anak-anak. Nah, tapi kalau kita bicara soal gaya, metode atau cara mendidik anak, mungkin tiap keluarga berbeda. Tapi kalau kamu merasa bapakmu nggak menyayangi kamu itu, enggak lah, kasihan bapak itu. Enggak. Beliau pasti ingin yang terbaik. Adapun itu metode atau caranya nggak pas ya buat kamu ya itu lain soal gitu. Tapi jangan pernah menyangsikan cinta kasih orang tua baik itu bapakmu ibu kasihan bapak kalau gitu ya lanjut. Tadi Wawan juga nanya ini apa minta dikasih wejangan biar kalau nanti aku punya anak bisa sayang sama anak ya Om. Oh pasti nggak usah dikasih wejangan, nggak usah dikasih instruksi manual book. pasti kamu sayang anakmu. Berani taruhan. Ayo taruhan apa? Ayo berani taruhan. Ayo Wawan kamu pasti sayang anakmu. Dan kuncinya itu ketika kamu sayang anakmu, sayangilah setulus hatimu seperti kamu menyayangi orang-orang lain. Artinya kalau kamu menyayangi orang ya, kamu harus sekaligus menghormati. Artinya menghormati itu termasuk terhadap anak. Kalau kamu menyayangi anakmu, kamu
kamu juga harus menghormati dia sepenuhnya sebagai manusia. Dia punya hak, dia punya kewajiban, dia punya keinginan, dia punya selera, dia punya visi sendiri. Itu kamu harus hargai juga. Setuju nggak setuju, kamu harus hargai. Ya kalau nggak setuju bisa diomongin, bisa. Tapi intinya adalah kalau kamu menyayangi anakmu, kamu juga harus menghargai eksistensi mereka sebagai manusia. Ada pertanyaan dari Zainal Mutakin. Zainal Mutakin, oh iya. Nah, apa pertanyaan? Tantangan membesarkan anak-anak seperti keempat anak Pak Rio, apa nilai-nilai apa saja yang diberikan ketika kecil dan tetap diterapkan sampai mereka dewasa? Terus terang saja, saya nggak pernah membesarkan anak-anak saya. Besar sendiri. Iya, besar sendiri dan didiemin besar sendiri. Iya, didiemin besar sendiri dan yang mengawasi mereka sejak kecil apa tuh ibunya. Betul. Ya, betul. Setuju. Ibunya udah tidur sekarang. Karena apa, dulu waktu mereka kecil tumbuh besar, saya jarang di rumah. Betul kan? Jarang di rumah, saya selalu di suatu tempat sampai reals karena tugas dan seterusnya. Bahkan Basma yang nomor 3 itu lahir, saya nggak tahu, saya pulang-pulang udah tambah. Jadi tetapi yang saya lakukan atau perlakukan atau tanamkan pada anak-anak saya itu adalah tidak ada. Jadi saya biarkan mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan sesuai dengan keinginan dan passion hero masing-masing. Yang penting buat saya, saya yakin bahwa mereka tumbuh dan berkembang dengan sekeping hati yang putih gitu ya. Artinya mereka punya keinginan yang tulus, mereka punya kepedulian terhadap masyarakat, mereka punya empati terhadap orang. Buat saya itu lebih dari cukup. Jalan mana yang mau dipilih silahkan. Saya tidak lebih tahu daripada mereka. Jadi saya bebaskan semua anak-anak saya untuk memilih jalannya masing-masing. Selama itu saya yakin bahwa itu memang baik ya, dalam tanda arti itu bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang lain. Itu aja. Jadi nggak ada yang bisa dipelajari dari saya. Sorry. Sebagai bapak. Ya. Sebagai bapak. Terus ada pertanyaan bahas Kak Baga, mau dijawab nggak? Mau dibacain? Iya boleh. Apa kan udah janji boleh nanya apa aja, saya harus konsisten. Ya. Apa? Ini pertanyaan dari Kaung Jati. Ya. Oke. Ini Mas Baga waktu SD gimana kalau sedang bikin PR Om? Terus kalau terima rapot dari sekolah reaksinya seperti apa? Yang ketiga, Pak Priyo kasih hadiah untuk nilai-nilai yang bagus nggak kalau rapotnya nilainya bagus? Iya. Baga itu SD-nya dulu itu di SD Islam swasta yang pada saat itu ngetren lah gitu ya. Saya nggak perlu sebutkan tapi itu. Dan saya masukkan dia ke SD Islam yang menurut saya bagus dan ngetren dan mahalnya selangit. Saat itu terus setengah mati saya bayar sekolahnya. Di daerah mana? Di Bekasi. Bekasi. Masih Bekasi. Iya, masih saya kasih. Kenapa begitu? Karena saya merasa saya tidak punya cukup bekal untuk mengajari anak saya dalam bidang agama lah. Gitu ya. Saya dulu waktu kecil saya tidak pernah mondok, saya nggak pernah. Saya ngajinya juga waktu itu. Saya kecil di Surabaya, cuman ngaji ya di Suro, di Langgar gitu. Saya ke
ngaji itu kok tak lihat ada jaburannya, kalau bahasa Jawanya jaburan itu ada makanannya, itu saya baru ikut ngaji, kalau enggak sehingga besek baru iya gitu. Jadi saya merasa alangkah baiknya waktu itu ya di kepala saya bahwa alangkah baiknya kalau anak saya itu bisa ngaji, bisa baca Quran dan seterusnya. Sehingga saya masukkan dia di SD Islam di Bekasi, SD Islam apa ya, elit lah itu ya, bagus lah. Pas bikin PR gimana tuh? Ya itu tadi kembali lagi, saya tidak pernah mengurusi PR anak-anak saya, semua urusan ibunya, semua urusan saya nggak tahu. Cuman suatu saat ketika dia kelas 6 SD, dia bilang sama saya gini, Mayo, dulu anak-anak saya itu waktu mereka kecil mereka manggil saya itu manggil nama, bukan bapak, abah atau abi, enggak ya, manggil nama. Saya di keluarga dipanggil Mayo dan Mayo. Waktu itu mau Natalan Desember, dia bilang, dan ada staf saya yang dekat sama saya waktu itu, dia non Muslim, dia Katolik. Dia bilang ngomong gini, kan Mayo nggak boleh kita ngucapin selamat Natal. Saya bilang, kenapa? Iya nggak boleh. Gitu. Siapa yang bilang? Bu guru katanya. Kenapa? Iya itu haram katanya. Waktu itu koyo wah, bayangin saya bayar begitu mahal dengan segala macam upaya dapatnya seperti itu. Anak saya bilang katanya ngucapin selamat Natal itu haram. Langsung saat itu juga tak cabut anak saya, tak pindahin sekolah. Dan setelah itu adik-adiknya tidak ada yang, semua saya masukin negeri. Itu pindahnya ke sekolah jelek banget itu ya? Iya, setelah itu nunggu lulus dulu, tapi terus SMP-nya artinya setelah kan biasanya dia punya sampai SMA tuh Bas. Tapi setelah itu tak cabut langsung. Itu buat saya saya tidak menyalahkan mereka, yang salah saya begitu naifnya, saya begitu bodohnya mempercayakan pendidikan anak saya kepada sebuah institusi yang begitu menyesatkan. Sejak itu adik-adiknya semua nggak ada yang, semua tak masukin negeri. Kalau toh tidak negeri ya swasta, tapi tidak sekolah-sekolah macam itu. Artinya itu pelajaran baik buat saya sebagai orang tua. Nah kembali ke itu tadi, ke raport dan saya nggak tahu, ibunya yang tahu. Tapi kalaupun toh dulu papa dilapori bagus atau, kalau buat saya nggak penting kok nilai itu bagus atau jelek di sekolah itu. Dan nggak pernah bagus saya kasih hadiah atau jelek saya marahin, nggak pernah. Sampai mereka kuliah, sampai mereka nggak pernah. Ini kayak Baga, kalau bukan nomor 2 juga sudah selesai kuliah, nomor 3 masih kuliah, nomor 4 masih kuliah. Saya nggak pernah bukannya nggak penting ya, tapi ada yang lebih penting dalam hidup ini daripada sekedar nilai di sekolah atau atau raport atau di kuliah. Banyak hal yang jauh lebih penting daripada nilai. Seperti saya pernah ngomong atau di Twitter, sekolah itu ada 2, formal dan non formal. Kalau kamu sekolah formal di bangku kuliah atau bangku sekolah, itu yang kamu dapatkan selembar ijazah. Kalau kamu sekolah non formal, tempatnya di sepanjang trotoar jalanan, itu yang kamu dapatkan ketika kamu lulus itu sekeping hati. Dua-duanya penting. Kalau seseorang, dan saya ingin anak-anak saya seperti itu, mereka tetap bagus dalam pendidikan formal, tetapi di lain pihak dia juga harus bergaul, harus mengenal orang, harus melihat
realita hidup, terus melihat bahwa banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung dan seterusnya, dan atau yang jauh lebih beruntung daripada kita. Dua-duanya penting, formal dan informal. I want you to do it. Dari Anonymous, nggak mau disebutin namanya katanya. Muhammad Anonymous. Ini dong Om, katanya tips and trick dalam memilih jodoh. Konteksnya jodoh ya, maksudnya yang dilihat, yang dinilai, yang dirasakan tuh kalau nyari jodoh tuh yang gimana sih? Wah, ini. Oh kan serius lagi. Iya, serius lagi ya. Tips and tricknya aja. Kuncinya dengarkan kata hati. Itu. Dengarkan kata hati. Udah. Sudah. Oh, lanjut. Enggak, iya, dengarkan kata hati. Udah. Hasilnya seperti apa? Serahkan pada yang memiliki atas langit dan bumi. Yang penting dengarkan kata hati. Ya itu, dengan segala konsekuensinya. Dulu saya sama ibunya anak-anak awalnya beda keyakinan. Tapi alhamdulillah sekarang sekarang 30 sekian tahun alhamdulillah beda keyakinan dulu awalnya, tapi alhamdulillah kita udah punya anak. Kok bisa beda keyakinan? Iya, papa dulu yakin banget, mamamu sama sekali nggak yakin. Males ya. Apalagi bapaknya sama sekali nggak yakin. Tapi waktu itu saya bilang sama bapaknya istri saya, mertua saya, Om, dengan ketulusan hati mohon saya diberi kesempatan. Suatu saat saya akan buktikan siapa yang benar, saya atau Om. Ternyata yang benar Om. Gitu. Istri saya kecewa punya suami saya. Tapi ya gimana udah. Nah, tapi kembali lagi itu. Tuhan itu maha mencintai dan maha memahami. Jadi kalau kita atau kamu belum mendapatkan apa yang menurut kamu ya itu terbaik, ternyata tidak, itu pasti memang bukan yang terbaik buat kamu. Pelajaran hidup yang penting tidak hanya masalah jodoh ya, itu bahwa kita tetap harus ikhtiar, kita harus tetap usaha, kita harus tetap berupaya. Tetapi hasil itu wewenangnya sang pemilik atas langit dan bumi. Percayalah, apa keputusannya itu pasti terbaik. Pasti. Jadi ya jangan sedih lah, hidup ini bukan seperti matematika ya, yang 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 sama dengan 6. Banyak yang bisa terjadi dalam hidup ini dan seringkali kita tidak paham kenapa bisa terjadi. Tapi kuncinya adalah ketika kamu berserah diri pada alam ini, pada semesta, di situ kamu akan suatu saat, pada suatu titik, kalau kamu bisa survive ya, kamu akan mengakui bahwa memang Tuhan itu maha mengasihi.
Pak Prio Golden Wish. Itu. Udah. Nah, Cukup? tanya terakhir ya. Terakhir ya. Enggak terlalu lama durasinya. Ya. Nah, pertanyaan terakhir ya. Hmm. Enggak terlalu lama durasinya. Pertanyaannya dari Suseno Dwinanto. Suseno Dwinanto. Iya. Saya kayaknya kenal tuh orang. Anu tuh apa? Rumah saja Ciledug. Yang punya Ciledug. Iya. Pertanyaannya menarik nih. Nah. Kapan terakhir kali bohong sama istri? Soal apa? Kapan terakhir bohong sama istri? Iya. Ini harus jujur ya jawabnya. Jujur dong. Mungkin 2 hari yang lalu. Iya. 2 hari yang lalu. Kayaknya bakal nggak Iya. jujur ya. Oh jujur? Ini kan janjinya jujur kan. Ya. 2 hari yang lalu waktu saya pulang dari Ciganjur saya bilang love you bun gitu kan. Ternyata Saya bohong. nggak love you berarti. Yang benar I love her so much. Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta. Ya elah. itu terlalu gombal. Udah ya terakhir. Pasti males juga jawabnya. Jadi itu ada jawabannya. Nah terakhir. Terakhir dari Tante Tapi Ira. I love her so much benar. Terus? Terakhir dari Tante Ira. Ira siapa? Ya. Ya. Ya Allah, apa lagi? Nah. Tanyanya apakah Mas takut sama istri? Siapa sih laki-laki di dunia ini nggak takut sama istri? Ada. Laki-laki yang masih bujangan. Ayo belum punya istri. Takut, sama istri orang. Iya. Enggak, sebenarnya gini. Hubungan suami istri itu adalah hubungan yang seharusnya menjadi sebuah hubungan yang tulus ya, yang tulus. Tulus itu artinya gini, dari lubuk hatinya yang paling dalam, si suami itu ingin membahagiakan istrinya, begitu juga istrinya ingin membahagiakan suaminya. Betapa menjengkelkannya si istri, it doesn't matter gitu loh, ya kan? Gitu. Karena kalau buat saya komitmen laki-laki itu seperti sebuah sumpah gitu loh. Saya tidak mengatakan istri saya seorang istri atau perempuan yang ideal tanpa celah, enggak. Tapi karena saya sudah berkomitmen untuk membentuk sebuah keluarga dengan istri saya, itu akan saya pegang teguh. Whatever it takes. Saya tidak pernah punya pikiran untuk tambah istri atau ya kebetulan ya mungkin secara ekonomi saya juga nggak bisa tapi nggak pernah terlintas di kepala saya. Yang ingin saya katakan gini, terutama kalian yang masih jomblo ya, yang masih terutama lagi bahwa yang laki-laki, ketika kalian sudah komit terhadap sebuah komitmen, itu tidak hanya dengan perkawinan ya, itu you must stick on it. Kalau kamu menghargai dirimu sendiri, kamu harus memegang teguh komitmen dirimu. Ini tidak hanya dalam konteks rumah tangga ya, semua pekerjaan, kemudian keyakinan, rumah tangga dan sebagainya. Kalau kamu ingin dihargai orang,
kamu harus orang pertama yang harus menghargai dirimu sendiri. Caranya you have to stick on your commitment. Kalau itu Lagi. udah ya, Udah. udah, Boleh. oke. Penutupan. Terima kasih penutupannya. Ini saya paksa ada bayang Basma Maunya sendiri. iya cinta untuk ini gabut corona ini ya, tapi saya berharap ini ada manfaatnya, ini bisa mengisi waktu luang kalian, dan ini saatnya kita bersama dalam satu hati lah gitu ya. Itu pasti Tuhan punya maksud dengan wabah ini. Insya Allah semua akan berlalu. Insya Allah. Allahumma afiq ila aqmatir. Komen, like, subscribe nggak? Oh ya, Subscribe. ya. Subscribe. Kalau suka ini komen sini dan like and subscribe. Subscribe. Ya. Ini Apa? komen buat pertanyaannya. Oh iya. Yang Kalau masih ada pertanyaan nanti di komennya mau bikin video episode 2 episode 2 dan seterusnya, dan nanti sampai 1267 itu di komen bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas banget. Kok bisa sih?